Saya sudah jam 10 ya. Gitu. Nah, ini udah pembukaan nih. Kayak dari Pogi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada seluruh guru besar dan sejawat peserta TAS webinar Tanya Apa Saja. Kali ini seri ke-106. Webinar ini terselenggara berkat kerjasama antar Departemen Obstetrik Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga dengan POGI Cabang Surabaya, dan sudah sampai yang seri ke-106. Di webinar tiap hari Rabu jam 10 sampai jam 11. Kali ini mengenai topik Ujinsos dengan judul atau topik intervensi non-klinis untuk menurunkan angka persalinan sesar. Sebagai narasumber ada Dr. Muhammad Ardian, Cahya Laksana, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis Ujinsos, Magister Kesehatan, dan Dr. Muhammad Hud Suhargono, SPOG, subspesialis Ujinsos. Dan yang bertindak sebagai moderator pada acara hari ini adalah Dr. Baksono Minardi, SPOG, subspesialis Ujinsos. Baik, ini rasanya satu fenomena. Kenapa nanti akan dijelaskan mungkin secara lebih rinci oleh Dr. Hud dan Dr. Ardian, kedua narasumber kita pada hari ini. Fenomena tingkatnya angka sesar baik di Indonesia dan secara global. Baik, karena Dr. Brahmana juga izin tidak acara langsung saya serahkan saja kepada moderator, kepada Dr. Baksono. Silakan memoderatori acara. Terima kasih. Terima kasih Dr. Pandu atas kesempatannya pada pagi hari ini. Senang sekali kita bisa bertemu kembali dalam acara rutin TAS Tanya Apa Saja. Tidak terasa sudah ke-106 ya, yang hampir 4 tahun kita ya. Pagi ini kita akan membahas mengenai satu topik yang sebenarnya ada topik yang sudah lama ya, cuma dan sudah global, fenomenanya global. Jadi memang terjadi kenaikan yang sangat signifikan tentang session rate ini, dan itu menjadi masalah. Karena WHO juga sudah menekankan bahwa session rate itu kalau sudah lebih dari 10% itu tidak akan berpengaruh pada AKI. Akan bisa malah meningkatkan AKI ya. Jadi ada unnecessary session section. Nah, bagaimana kita memantau ini dan bagaimana kita bisa menekan, karena secara global kita sudah sampai lebih dari 22% berbasis community ya. Tentu kalau berbasis institusi pelayanan tentu beda antara rumah sakit tipe 1, tipe A, tipe B, tipe C lain pasti. Baik, untuk mencerahkan masalah ini lebih gamblang. Ini ada dua tokoh yang akan memberikan pencerahan mengenai apa sih permasalahannya dan bagaimana kita menyelesaikannya dan mencapai suatu penurunan yang sesuai dengan standar WHO tanpa jadi berbasis non obstetrikal, jadi non klinis. Jadi basisnya itu ya kalau menurut saya berbasis psikososial ya.
Jadi non ini. Untuk yang pertama saya persilakan Dokter Ardian untuk memberikan kata pengantar untuk mengapa kita berdiskusi ini bagaimana. Kemudian nanti Dokter Hud untuk memberikan data-data yang ada dan bagaimana sikap dari global mengenai peningkatan C-section. Saya persilakan Dokter Ardian. Ya. Terima kasih Dr. Paksono. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Dr. Hud, Dr. Paksono, Dr. Pandu dan para senior sejawat sekalian, senang sekali kita bisa berjumpa lagi di TAS yang ke-106. Tanpa berpanjang lebar, tadi sudah disampaikan sekilas tentang permasalahan SC yang meningkat. Saya akan menjelaskan dengan by data mungkin ya, latar belakang mengapa topik ini diangkat begitu ya. Sudah kelihatan ya Dr. Hud ya? Sudah kelihatan. Ya. Jadi seperti yang disampaikan tadi bahwa angka persalinan SC ini dari tahun ke tahun secara global itu meningkat cukup signifikan ya. Nah, ini menjadi yang disebut sebenarnya menjadi epidemik ya. Bahkan sudah diklasifikasikan sebagai epidemik. Nah, terjadi peningkatan karena indikasi medis maupun non medis dan persentase SC menurut Riskesdas di Indonesia itu 17,6%, yang notabene ini di atas angka yang ditetapkan WHO di sebuah komunitas idealnya 10-15%. Sekali lagi ini perlu digarisbawahi, ini berbasis denominatornya adalah komunitas. Agak berbeda dengan temuan BPJS. Nah ini juga apa yang disampaikan BPJS 36% pastinya kemungkinan berdasarkan dari Vaskes yang dilayani oleh BPJS, sehingga data ini masih harus dijelaskan lebih lanjut. Ya, kemudian oleh sebab bahwa ini sudah menjadi epidemi tersendiri, maka tahun 2018 WHO telah menerbitkan pedoman intervensi non-klinis untuk mengurangi angka seksiu sesaria. Yang menarik di sini, di grafik ini, bahwa angka persalinan SC itu ternyata lebih tinggi di negara-negara yang maju. Sementara negara-negara yang berkembang atau yang masih kurang maju begitu, itu angka seksiu rate-nya masih lebih rendah. Ini rata-rata secara global ya. Nah ini kalau kita lihat bagaimana di Asia itu 23,1%, di Australia 21,4%, di Afrika itu lebih rendah angka seksiu rate-nya. Sementara di Amerika jauh lebih tinggi, sama juga dengan Eropa. Ini menarik, artinya makin maju sebuah bangsa begitu rupanya angka SC-nya makin tinggi ya. Nah, peningkatan SC tadi sudah saya sampaikan di Indonesia juga meningkat sangat tajam. Nah, faktor yang mempengaruhi ini banyak sebenarnya. Namun memang perlu ada penelitian lebih lanjut, apakah ketakutan melahirkan atau ketakutan nyeri dan sebagainya, keraguan akan kesehatan janin dan kehamilan yang kompleks. Nah, mengapa angka SC ini harus dikurangi? Bahwa ternyata tingginya angka SC tidak memperbaiki angka kematian ibu dan bayi. Malah sebaliknya, juga bisa meningkatkan angka morbiditas dan mortalitas. Sehingga hal ini juga menjadi concern kita bersama. Yang kedua, penghematan biaya. Ini juga dari sisi health economy, meningkatnya angka SC juga menyebabkan inefisiensi. Baik itu di Vaskes, maupun di anggaran kesehatan satu negara. Dan idealnya kita tetap mempromosikan persalinan per vaginam, baik itu kepada pasien, kemudian kepada Vaskes dan Nakes. Nah, untuk mengurangi angka SC rate yang tinggi itu ada dua intervensi yang kita ketahui bersama, bahwa ada intervensi klinis dan intervensi non-klinis. Sekilas saja intervensi klinis yang pernah juga pada satu momentas waktu itu sempat disampaikan, yaitu yang sudah dikenal dengan metode Robson. Namun perlu juga diberikan keterangan bahwa
metode Robson ini bukan merupakan alat audit untuk menyatakan bahwa SC rate ini tinggi karena ada sesuatu, tidak, tapi sebenarnya untuk evaluasi saja di sebuah vaskes, kemudian untuk memperbaiki. Ini pendekatannya adalah murni klinis. Jadi, nah ini metode Robson sudah pernah kita diskusikan sehingga saya tidak akan berpanjang lebar tentang hal ini. Tapi memang di beberapa daerah ini dijadikan tools ya, bahkan dijadikan alat oleh BPJS untuk menilai SC rate di sebuah rumah sakit. Menurut kami tidak tepat. Menurut kami tidak tepat karena yang jelas ini bukan merupakan alat audit. Kemudian ini nanti akan dijelaskan lebih jauh oleh Dr. Hood tentang rekomendasi non klinis yang oleh WHO yang targetnya ada 3 kelompok, yaitu wanita, tenaga kesehatan, dan organisasi. Demikian dari saya sekilas tentang ya teaser gitu ya, tentang latar belakang dan nanti intervensi non klinis apa saja yang akan kita diskusikan. Demikian Dr. Baswono, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Mungkin langsung Dr. Hood ya. Iya, Dr. Baswono terlempar mungkin ya. Ada. Oke, Dok. Terima kasih Dr. Didin atas pencerahannya sehingga kita bisa mulai meraba-raba ke arah mana ini nanti ya. Dan untuk lebih tajam lagi, Dr. Hood akan menyampaikan data-data ya. Indonesia itu termasuk tinggi apa enggak? Karena tadi kalau tinggi berarti Indonesia itu negara maju. Saya rendah tapi masih kita tertinggal. Kita lihat tadi ya. Silakan Dr. Hood. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat senior saya Dr. Baswono, kemudian narasumber Dr. Didin, Dr. Pandu sebagai MC dan guru besar yang mengikuti TAS senior sejawat sekalian. Jadi memang tadi sudah disebutkan Dr. Didin mengenai fenomena yang akhir-akhir ini mungkin menjadi perhatian baik dari pemerintah, mengambil kebijakan maupun BPJS maupun secara global. Concern dari WHO untuk tetap membuat persalinan itu aman. Artinya memang secara global, secara kajian-kajian review sistematis ini memang ternyata sosial tidak berkontribusi terhadap penurunan angka kematian ibu kalau pada jumlah tertentu, sehingga menjadi bagian dari concern memperbaiki upaya pelayanan kesehatan. Jadi mungkin saya ingin share sedikit mengenai isu tersebut. Ya, jadi sebenarnya WHO membuat rekomendasinya untuk SC yang unnecessary, jadi SC yang tidak perlu sebenarnya. Jadi memang disebutkan di awal di preface-nya itu memang sebenarnya SC memang masih tetap diperlukan sebagai intervensi untuk penyelamatan ibu pada kondisi-kondisi yang memang sesuai dengan indikasinya. Jadi memang kelihatannya memang angkanya harusnya memang dalam range yang aman begitu ya. Kalau di bawah 10% dikatakan seperti di Afrika itu berarti memang karena tidak adanya kemampuan untuk melakukan SC yang perlu. Jadi memang ini yang menjadi perhatian. Di Afrika, di Sahara Barat begitu mungkin memang mestinya harus di SC tapi tidak dilakukan SC karena terbatasnya fasilitas dan rujukan. Jadi memang intinya WHO tetap merekomendasikan untuk melakukan seksosariat pada in-need mother, jadi yang ibu-ibu yang memang memerlukan tindakan SC. Jadi yang dilakukan intervensi non klinis ini menurunkannya untuk SC yang memang tidak perlu secara indikasinya. Tadi sedikit mungkin mengulangi sedikit, memang ini terjadi peningkatan yang luar biasa. Nah, sorry.
Kalau lihat dari Riskesdas 2013, ini angkanya masih 9,8. Kemudian di nasionalnya sudah 17,6. Kemudian untuk Jawa Timur yang menarik juga kita lihat untuk 2013 12,8 dan untuk tahun 2018 sudah 22,4. Memang sepakat mungkin yang tadi dikatakan Dr. Didin, ternyata DKI juga tertinggi untuk SC rate-nya di Indonesia 31,1%, kemudian Bali dan sebagainya. Jadi mungkin memang kelihatannya semakin mudah akses untuk melakukan tindakan operasi. Ini mungkin kelihatannya sudah berbanding lurus dengan SC rate-nya. Tapi kalau aksesnya memang terbatas, seperti di Irian misalnya, Irian Papua itu cuma 6,7%. Jadi memang aksesnya yang memang belum memadai di sana, ada barrier akses, sehingga yang mestinya di SC ternyata nggak dilakukan SC. Ini yang menjadi memang concern-nya ada range aman untuk melakukan SC rate di suatu populasi. Nah, ini memang kalau sudah meningkat luar biasa menjadi public health concern, jadi ini memang menjadi masalah kesehatan masyarakat begitu yang akan berdampak tadi disebutkan memang secara untuk pemberi pelayanan dan sebagainya, kemudian secara finansial juga mempengaruhi anggaran kesehatan di suatu negara akhirnya. WHO sendiri tahun 2018 merekomendasikan, ini hasil dari research yang luar biasa menurut saya, karena memang mereka melakukan kajian terhadap mungkin ribuan systematic review yang sudah dilakukan, sehingga mereka melakukan rekomendasi-rekomendasi yang mungkin sangat bermanfaat untuk kita untuk melihat bagaimana kita melakukan intervensi non klinis untuk menurunkan angka seks sesarian yang tidak perlu. Dibagi menjadi intervensi untuk wanitanya, untuk pasiennya, yang ini kelihatannya memang kelihatannya mudah ya, non clinical educational intervention. Jadi melalui KIE yang baik begitu. Jadi diharapkan memang ibu-ibu yang memutuskan atau meminta untuk dilakukan SC sesaraya ini akan bisa kita bantu dengan memberikan pengetahuan yang benar mengenai keuntungan maupun kerugian melakukan seks sesaraya saat ini atau untuk long term ya. Jadi ada efek long termnya yang untuk melakukan seks sesaraya. Jadi meliputi di sini ada training pada saat ANC dan sebagainya. Ini lebih ke arah pada saat sebelum proses infartu sudah dilakukan educational proses, jadi untuk memberikan informasi kepada pasien dan keluarganya. Tapi di sini menarik, memang dari rekomendasinya ternyata memang evidence-nya tidak terlalu tinggi ya untuk kondisi ini, karena memang banyak hal yang barrier-barrier atau fasilitas yang harus disiapkan, terutama untuk tenaga edukasi yang mumpuni begitu di setiap fasilitas kesehatan. Mungkin harus disiapkan tenaga-tenaga yang memang mampu memberikan edukasi yang benar untuk ibu-ibu dan keluarganya. Kemudian intervensinya untuk pemberi pelayanan di sini. Untuk pemberi pelayanan ada beberapa hal yang menarik di sini yang direkomendasikan WHO, yaitu guideline. Jadi guideline-nya memang harus diperkuat di fasilitasnya. Di samping itu ada second opinion, dari kewajiban untuk second opinion dari peer group-nya untuk indikasi sesarianya. Jadi ini rekomendasi dari WHO seperti itu, tapi memang masih harus disiapkan juga keterbatasan dari rumah sakitnya, misalnya cuma 2 atau 3 tenaga objinnya, memang agak sulit untuk mengaplikasikan rekomendasi ini. Jadi memang ini hal-hal yang cukup harus disiapkan pada saat rumah sakit memberikan pelayanan seks sesaraya. Kemudian ada juga yang ini cukup menarik rekomendasinya, yaitu melakukan salah satunya evidence based guideline-nya tadi di fasilitasnya, dan juga melakukan audit dan feedback pada layanan yang diberikan. Jadi dilakukan audit yang rutin begitu,
untuk salah satunya dengan Robson. Sebenarnya Robson itu sebenarnya juga untuk self assessment kemampuan rumah sakitnya atau tindakan-tindakan seksual di rumah sakitnya. Jadi Robson bukan untuk screening untuk melakukan seksual untuk melakukan tindakan seksual, tapi memang lebih ke arah untuk melakukan kajian apakah memang seksual yang dilakukan di fasilitas itu memang sudah sesuai dengan indikasinya atau enggak, atau berapa persen yang sebenarnya bisa dikurangi untuk melakukan seksual yang tidak unnecessary, yang tidak dibutuhkan, tidak diperlukan. Ini recommended, jadi memang direkomendasikan melakukan itu di fasilitasnya, melakukan audit dan feedback kepada pemberi layanan di suatu fasilitas. Kemudian untuk rekomendasi yang ketiga, untuk kepada fasilitas dan kepada sistem regulasinya. Ini yang menarik di sini, rekomendasinya dari WHO adalah ada model kolaborasi bidan dan tenaga kesehatan di kamar bersalin begitu, yang memberikan pelayanan persalinan, yang membantu persalinan dengan obstetrician, dengan SPOG yang siap 24 jam sehari untuk mendampingi bidannya itu tanpa diberikan tugas yang lain. Jadi tenaga obsinya itu hanya ngawasi itunya, PK-nya begitu, untuk melakukan persalinan yang bervaginam. Ini tentu saja agak sulit dilakukan tanpa mendapatkan tugas yang lain, klinisnya, obstetrinya. Jadi tapi tetap memang rekomendasinya low, tidak terlalu tinggi untuk rekomendasi ini. Kemudian ada dari segi finansial, jadi strategi untuk misalnya di sini adalah untuk fee, jadi untuk menyamakan fee persalinan pervaginam dengan persalinan seksual. Jadi ini memang mereka regulasinya ke arah pembayaran dari itunya, dari fee-nya, jasa mediknya, dan secara keseluruhan dengan rumah sakitnya. Ini ternyata very low untuk WHO memberikan rekomendasinya. Jadi ternyata dari systematic review Cochrane-nya ini tidak berdampak fee untuk persalinan pervaginam dengan disamakan dengan persalinan seksual. Ternyata memang tidak berdampak secara signifikan untuk menurunkan seksual. Yang menarik juga di beberapa penelitian ternyata ada yang malah menggratiskan ya persalinan pervaginam. Ini ada beberapa negara yang melakukan itu, tapi ternyata memang masih tetap tidak signifikan untuk menurunkan seksual di suatu negara itu. Kemudian yang rekomendasi selain yang terjadi pemberian edukasi sebelum persalinan, yaitu pada saat ANC, sebenarnya tahun 2018 WHO juga memberikan rekomendasi yang untuk kondisi intrapartum. Sebenarnya yang diperlukan pasien itu adalah pendampingan pada saat persalinan pervaginam. Ini sangat membantu proses persalinan pervaginam supaya memang outcome-nya bagus, tidak gagal melakukan persalinan pervaginam. Jadi companion of pasien-pasien yang melakukan persalinan pervaginam, yang memilih persalinan pervaginam, kemudian kita dampingi dengan baik, keberhasilan untuk melakukan persalinan pervaginam akan lebih baik. Ini ada sedikit juga tambahan mengenai beberapa hal systematic review untuk finansial. Jadi tadi disebutkan tidak ada perbedaan antara fee yang diberikan untuk disamakan antara pervaginam dengan seksual. Ternyata memang tidak berdampak kepada penurunan seksual di suatu fasilitas. Jadi tapi memang ini tadi disebutkan, jadi ada range angka. Kalau di bawah 10% memang kita lihat di situ memang ternyata memang ada masalah akses ya, akses pemberian layanan seksual di suatu negara atau di suatu daerah. Karena memang idealnya tetap bisa dilakukan seksual pada kondisi-kondisi yang diperlukan dan pada kasus-kasus yang memang perlu dilakukan seksual. Tapi kalau memang tidak diperlukan, ternyata WHO
melihat bahwa ada kecenderungan terjadinya malah peningkatan morbiditas maupun kematian di suatu daerah. Saya kira itu Pak Paksono, untuk mungkin bisa kita diskusikan bersama-sama. Mungkin ada beberapa hal yang mungkin kita diskusikan bersama-sama. Mungkin Dr. Ardian bisa menambahkan beberapa hal. Terima kasih. Terima kasih Dr. Hud. Izin Dr. Paksono share. Monggo, silakan. Oh, saya nggak bisa share ini sekarang. Oh, saya belum stop. Oh ya, sorry. Makasih Dokter. Okay. Jadi, makasih Dokter Hud tadi menyampaikan secara detail, bahkan ada rekomendasi WHO-nya berdasarkan evidence base, begitu ya. Saya akan menyampaikan sedikit tentang systematic review yang dilakukan oleh salah satu mahasiswa calon PhD di Uni Melbourne dan sempat diskusi dengan kami di divisi Opsinsos. Oleh ini namanya Ibu Rana dengan timnya membuat systematic review. Nah, saya coba menyingkat saja untuk kita sebagai bahan diskusi pada pagi ini. Hal-hal apa saja yang efektif dari beberapa penelitian ini untuk menurunkan angka kematian, menurunkan angka seksio, gitu ya. Penelitian ini diambil dari beberapa paper. Sayangnya tidak ada satu paper di Indonesia yang meneliti tentang itu, yaitu dari Cina, India, Iran, kemudian di beberapa negara Eropa, Amerika, Kanada, dan Amerika Latin. Ada 5 aspek penting ya dalam melakukan intervensi. Kami lihat ini adalah di level vaskes menurut kami ya. Kalau Dr. Hu tadi sempat menyampaikan ada di level kebijakan sampai juga dengan level bagaimana mengintervensi secara finansial. Tapi kalau kami baca ulang lagi pada systematic review yang dilakukan oleh Bu Rana ini adalah yang pertama training untuk memperbaiki atau meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dari nakes dari bidan maupun SPOG. Sempat kami coba elaborasi dan diskusikan lebih training apa yang dimaksud. Ternyata adalah training persalinan pervaginam yang benar, kemudian penggunaan partograf misalkan, kemudian training forceps, vakum untuk merefresh lagi, gitu ya, agar skill dari kemampuan dari teman-teman sejawat SPOG ini cukup confident dalam melakukan tindakan persalinan pervaginam. Kemudian secara aktif melakukan sharing atau tentang indikasi seksio yang tepat. Nah, ini juga penting dan ini dilakukan pastinya oleh leader di rumah sakit tersebut. Kemudian tadi WHO juga menyampaikan audit. Jadi audit dan feedback yang rutin, misalkan weekly atau kemudian monthly, gitu. Di beberapa rumah sakit sudah dilakukan, misalkan dalam minggu ini seksio rate kita sekian. Harapannya misalkan ini masih di atas rata-rata, ayo kita turunkan, kita audit bareng misalkan dengan toolsnya Robson tadi. Ya, sekali lagi Robson ini adalah untuk mengevaluasi, melakukan assessment, evaluasi internal begitu ya. Kemudian multidisciplinary collaboration. Jadi kolaborasi antar lini ya, mulai dari bidan, kemudian dokter umum, kemudian SPOG, anestesi dan sebagainya. Nah, ini yang penting untuk ditingkatkan. Dari beberapa diskusi audit maternal perinatal pada level nasional, sepertinya IPC ini atau interprofessional collaboration di rumah sakit masih perlu ditingkatkan kembali sehingga tidak ada ego profesi atau ego sektoral yang memperlambat kualitas pelayanan. Dan yang terakhir sebenarnya dari temuan dari systematic review ini adalah providers willingness to change. Jadi rumah sakit sendiri ini memiliki keinginan untuk berubah, untuk memperbaiki angka seksio rate-nya. Apabila rumah sakit tidak mendukung, maka agak sulit. Nah, inilah PR kita bersama, khususnya sebagai SPOG, untuk melakukan advokasi kepada direksi rumah sakit. Baik itu di Yanmed-nya, Jangmed-nya, sampai ke direktur. Alangkah lebih kuatnya kebijakan ini kalau ada SK dari direktur bahwa untuk memperbaiki indikasi SC, misalkan menurunkan angka SC, sehingga itu bisa digunakan oleh ketua PONEK yang biasanya adalah seorang SPOG untuk bersama-sama
melakukan intervensi. Nah, harapannya ini semua dari 5 aspek ini tidak ada unsur panis ya. Yang ada adalah unsur persuasi, mengajak, berkolaborasi. Ini yang bisa menjadi tips bagi Bapak Ibu sekalian di rumah sakitnya untuk mulai berbenah begitu ya. Karena kita tahu pembayar kita BPJS sekarang sedang sangat gencar bagaimana untuk menurunkan angka SC, dan lagi-lagi ini untuk kepentingan pasien yang tentunya harus kita hormati. Nah, ya mungkin itu saja dari saya tentang bagaimana menurunkan angka SC di Vaskes, dan ini konklusi dari systematic review itu. Jadi mengidentifikasi 5 aspek intervensi, kemudian berkontribusi untuk implementasi, kemudian ada guidance atau SOP, kemudian harapannya adalah peningkatan kualitas pelayanan dan praktek ke medis berdasarkan IPM yang tepat. Demikian Dr. Baksono, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Dr. Adian ya. Jadi memang peningkatan dari seizure rate ini sangat fenomenal ya. Jadi dan itu yang tadi dikatakan ada unnecessary decision section itu, saya kira memang banyak ya, mungkin banyak ya, karena memang standarnya cuma 10-15%. Seperti misalnya di sini ya, kayaknya PPTO itu sudah tidak disukai ya. Itu saya alami sendiri gitu loh. Saya ketika ada kala 2 lama saya mau vakum di wisata, ternyata vakumnya tidak siap gitu loh. Ya. Tidak siap pakai, karena ternyata memang tidak pernah dipakai. Ya, selama 2 tahun tidak pernah dipakai. Ketika saya mau pakai tidak bisa, tidak ada yang itu. Terus sampai apa namanya Dr. Nyoto mungkin nanti tidak ya, itu mengatakan sebenarnya kalau memang tidak pernah dipakai ya tidak usah diajarin vakum aja, ngapain itu sebagai cerita saja. Dulu pernah pakai vakum, sekarang sudah tidak ada. Sebenarnya ada beberapa kasus ya yang terjadi karena seksi yang tidak perlu, yaitu, dan itu juga menjadi mortalitas dan morbiditas ya, yang masuk di morning report itu. Ya. Pasien dengan kala 2 lama sudah di dasar panggung di seksio. Padahal di vakum aja bisa lahir itu. Ya. Tapi di seksio akhirnya jadi extended, jadi infeksi berat, sepsis, meninggal. Itu kan dengan satu sebenarnya seksio yang tidak menurunkan AKI tapi malah meningkatkan AKI. Itu tuh tidak sedikit, walaupun tidak banyak sekali sih, tapi tidak sedikit. Nah, itulah yang kita harapkan, bahwa jangan sampai keberadaan kita itu justru mencelakakan ibu. Itu loh yang kita tadi. Di lain pihak, ada kasus misalnya melakukan ekstraksi vakum, tapi terjadi distorsi bau, akhirnya dari morbiditas juga, bayinya mati. Nah, sekarang ibunya mati atau bayinya mati yang sama-sama, jadi sama-sama ininya. Jadi oleh karena itu betul tadi untuk revitalisasi ya dia, untuk melatih kembali bahwa ada tindakan itu, semua tindakan itu ada indikasi, ada kontraindikasi, dan ada syarat. Dan itu 3 hal itu adalah satu nafas itu. Itu yang harus dipahami, bahwa kalau ada indikasi tapi ada kontraindikasi ya jangan dilakukan. Kalau ada indikasi tapi tidak memenuhi syarat, jadi itu harus dipahami kembali ya, paradigma itu, dan itu belum berubah. Setiap tindakan itu harus memenuhi 3 kriteria itu. Jadi itu yang mungkin barangkali. Nah, ini juga ada pertanyaan mungkin tapi sudah dijawab, bagaimana SC atas permintaan pasien. Tadi dikatakan bahwa salah satu intervensinya kepada
kepada customer ya. Jadi customer itu harus dididik bahwa bagaimanapun seksio itu kalau tanpa indikasi obstetrik itu prognosisnya lebih jelek daripada waktu spontan. Itu harus dipahami ya. Seksio tanpa indikasi itu angka risikonya 4 kali lipat kalau nggak salah, 4 kali lipat daripada kalau dia pervaginan. Kalau tidak ada indikasi loh ya, indikasi obstetrik itu harus dijelaskan dengan jujur. Ya. Jangan malah apakah boleh seksio atas permintaan pasien? Wah itu tadi dijawab boleh, ya, asalkan nggak ini baik. Yang susah itu seksio atas permintaan dokter lah, repot itu. Ya, karena seksio saja dimotivasi, padahal sebenarnya tidak ada indikasi. Dimotivasi supaya dia minta seksio gitu. Itu yang barangkali harus kita hilangkan jauh-jauh itu ya. Kita harus jujur, harus ini ya, jangan melanggar. Itu kan melanggar kode etik karena menjelaskan sesuatu yang tidak benar sebenarnya ya. Jadi bahwa dikatakan kalau seksio itu dipromosikan baik karena tidak, traumanya kurang, persalinannya tambah singkat, anaknya jadi panik dan sebagainya gitu. Jangan sampai kita melakukan itu, saya kira. Mungkin ada pertanyaan lagi atau mungkin ini, Dok, karena saya boleh sedikit menyampaikan sedikit ini ya, mengklarifikasi yang saya jawab Dr. Bernardus tadi ya, Dok. Memang menurut aturan execution by request itu ada tempatnya. Di pedoman SC juga yang dibuat oleh POGI itu boleh, tapi kalau kita baca detail syaratnya agak banyak itu. Gitu ya. Syaratnya agak banyak. Nah, supaya kalau kita bicara tentang lebih besar lagi agar menurunkan seksio by request adalah yang pertama yang seperti disampaikan Dr. Hud tadi, edukasi pada saat ANC tentang, dan kita sebagai SPOG mempromosikan persalinan pervaginam. Ini wajib menurut kami untuk dikampanyekan. Kedua, betul Dr. Baksono bahwa disinilah peran kita sebagai SPOG untuk ngecek semua fasilitas yang ada di rumah sakit tersebut. Jadi kita tidak hanya melakukan tindakan, tetapi memastikan bahwa semua alat itu berjalan lancar. Ini pernah terjadi juga di rumah sakit tempat kami bekerja begitu. Dengan adanya kasus vakum yang rusak, kemudian kita coba lakukan perbaikan. Alhamdulillah setelah itu semua tim itu memastikan tiap operan jaga memastikan bahwa alat-alat ini siap digunakan. Jadi tidak boleh lagi ada alat yang tidak siap digunakan. Jadi itu, Dok. Kemudian sekarang vakum itu juga sangat mudah, Dok. Ada vakum disposable, Dok, sekarang. Ya. Vakum disposable itu sangat mudah, sangat tidak traumatis, dan beberapa kali kami melakukan itu juga sangat menyenangkan gitu. Dan pasien memang saya tahu kadang-kadang pasien takut akan trauma pada bayinya dan sebagainya, tapi alhamdulillah apabila di KIE baik tentang masalah benefit dan cost-nya seperti apa, pasien akan menerima. Itu, Dok, komentar saya tentang pertanyaan dari Dr. Bernardus. Nanti tentang ini ya. Ada pertanyaan, Pak. Oke. Untuk mungkin saya bantu di Q&A. Oh iya, silakan. Nggak muncul ya, sih banyak siji ya. Saya bantu bacakan ya, Dr. Baksono. Izin bertanya dari Dr. Muhammad Freddy Sitepu ya. Berapa ideal rate SC pada RS rujukan akhir atau tersier yang mendapatkan rujukan berjenjang yang rumah sakit sekunder tidak bisa menangani? Yang kedua, apakah semua indikasi SC harus memenuhi kriteria Robson? Terima kasih. Mungkin Dr. Ardian bisa menjawab dulu. Ya, jadi memang ini nggak ada angka ideal ya, Dok, Pak. Tapi yang angka ideal itu adalah di masyarakat, di komunitas, berbasis komunitas. Beberapa rumah sakit pendidikan yang itu udah membuat syarat tersendiri, misalkan mensyaratkan angka SC di rumah sakit tersebut kurang dari 40% misalkan, agar kontribusi angka SC di masyarakat menjadi lebih rendah. Nah itu contoh gitu. Karena kalau di masyarakat, di komunitas misalkan di Surabaya,
Itu kalau kita hitung misalkan harusnya angka SC-nya antara 10-15%. Nah inilah peran dinas gitu ya untuk kemudian mengedukasi rumah sakit mana yang SC-nya tinggi, kemudian kita coba untuk melakukan pendekatan. Nah, cuman kita juga jangan sampai seperti melakukan defensive mechanism. Misalkan, ya kami kan rumah sakit pendidikan, kami rumah sakit rujukan, dapat rujukannya sudah juga cukup jelek sehingga angka SC-nya naik. Mari kita evaluasi bersama begitu. Apakah benar demikian? Makanya ada kriteria Robson untuk mengevaluasi. Dan ini Dokter Zuhri ya, nanti oke dok, nanti coba saya pelajari dulu dok, untuk kriteria Robson, maksudnya yang dokter kirim lewat WA. Nanti saya akan pelajari lagi lebih lanjut. Saya tidak bisa menjawab sekarang, tapi insya Allah nanti saya akan berikan jawaban secara jabri mengenai hal ini, karena pada hari ini kita diskusinya tentang intervensi non klinis. Terima kasih. Mungkin saya tambahkan sedikit untuk Dr. Freddy. Ya, memang untuk Robson ini sebenarnya bukan untuk menentukan screening gitu ya, screening awal ini pasien ini yang memang harus di SC atau tidak. Tetap kita berdasarkan indikasi. Banyak guideline yang membuat indikasi untuk dilakukan seksualisaria, salah satunya NICE ya, NICE ini tahun 2019 mengupdate mengenai indikasi SC, itu sudah sangat rinci. Apabila dilakukan itu ya memang sesuai dengan indikasi. Robson hanya untuk asesmen dilakukan sejak lebih ke retrospektif begitu ya. Apakah kasus yang dilakukan pada fasilitas itu memang masih bisa diperbaiki secara kriteria 10 tipe dari Robson itu, atau ada beberapa hal yang memang harus bisa dikurangi untuk seksualisaria yang tidak diperlukan. Jadi lebih ke asesmen, bukan untuk menilai. Jadi kalau BPJS menginginkan, oh ini sudah kriteria Robson apa enggak? Saya kira bukan itu untuk ini bisa masuk kriteria Robson baru bisa dibayar begitu ya, enggak rasanya. Harus ada indikasi medis, bukan sebagai bagian dari syarat untuk dibayarnya ini klaim misalnya. Sebenarnya seperti itu. Kemudian ada pertanyaan kedua, Dok. Bagaimana SC request pada tanggal cantik weton apik, dan bagaimana etikanya pada sejawat yang mengiklankan hasil SC-nya tidak nyeri, tidak berbekas, sehingga secara tidak langsung pasien tersugesti untuk SC daripada bervaginam. Ini fenomena menarik ya, kira-kira seperti itu. Mungkin Dr. Adian ada masukan, Dok? Ya, makasih dok. Ini ada beberapa pertanyaan yang menurut saya masih satu senada ya. Mohon maaf Dokter Basono, langsung saya jawab aja. Tentang SC tanggal cantik, kemudian ada SPOG yang mempromot SC dan sebagainya. Oleh sebab itu makanya tas hari ini topiknya itu. Jadi dan bahkan kemarin ya Dr. Hud ada di sama-sama Pokja Pakias gitu ya. Bahkan di WA Group Kemenkes itu sudah mulai muncul kampanye di level POGI, di level nasional untuk ayo kita kembali lagi untuk mengkampanyekan persalinan pervaginam. Jadi kita juga nggak bisa kemudian mempanis dokter tersebut, dan pada forum ini saya tidak bicara tentang etik dan tidak etik gitu ya. Kembali ke hati nurani masing-masing. Makanya di forum ini adalah kita kampanye non klinis. Non klinis itu apa? Kita duduk bareng nih, gitu. Diskusi bersama antara SPOG, bidan, perawat di sebuah rumah sakit. Siapa yang memfasilitasi? Mari para SPOG champion di rumah sakit tersebut. Itu ya. Contohnya misalnya ini Dr. Zuhri ini jelas ini sudah terbukti champion di Tuban ini ya. Dan beliau sudah membuat kriteria Robson dengan sangat baik. Nah, itu contoh. Kemudian dari sana maka kita bisa menginfluence sejawat kita yang barangkali masih pro SC, kemudian kita sedikit demi sedikit kita coba dekati dengan beberapa bukti-bukti nyata begitu ya. Akhirnya kampanye untuk pro normal ini menjadi lebih menggaung begitu. Itu jawaban saya Pak Didin. Memang banyak hal yang baru mengenai long term effect ya, short term maupun long term effect dari seksualisaria yang mungkin banyak sejawat atau pemberi pelayanan maternal itu yang belum tahu. Kemarin ikut PIT di Jakarta itu ternyata ada review kajian yang baru mengenai disadvantages dari seksualisaria yang tidak perlu
dari janinnya pun, dari bayinya pun juga mempunyai long term effect, dan ini mungkin harus disosialisasikan lagi, mungkin saya usulkan seperti itu, karena ternyata cukup banyak juga long term effect-nya ke bayi, kemudian dari dysbiosisnya, perubahan flora normal ususnya, kemudian alerginya dan sebagainya, perkembangan-perkembangan yang lain yang ternyata persalinan pervaginam jauh lebih bagus daripada persalinan seksosesaria. Ini mungkin yang akan terus kita kedepankan lagi, mungkin hal-hal yang seperti ini, long term effect, kemudian apa yang yang efeknya untuk ibunya, kemudian kemungkinan terjadinya. Kemarin ternyata banyak juga hasil-hasil kajian yang baru yang mungkin perlu disosialisasikan buat teman-teman di pelayanan, sehingga tidak mungkin dokternya sendiri kadang-kadang tadi kalau Pak Didin ada 3 penyebab kenapa seksual meningkat, ya mungkin yang keempat juga tenaga dokter ini yang kurang yang kadang-kadang teman-teman juga harus dibantu untuk mendapatkan informasi yang terbarukan, yang update mengenai long term effect dan sebagainya dari seksual. Mungkin itu Pak Didin. Dokter Ruth, saya nambahkan, Dok. Jadi saat ini saya yakin masyarakat sudah sangat melek tentang informasi ini, gitu ya. Dan bahkan di beberapa komen kalau kita evaluasi komen-komen Google Read gitu ya di sebuah rumah sakit itu sekarang mulai digemari rumah sakit yang pro normal. Nah, ini peran direksi rumah sakit untuk mengkampanyekan ini sangat penting sehingga DPJP SPOG itu akan terpengaruh begitu. Wah, nggak enak nih saya masuk rumah RSIA ini pro normal tapi kok saya SC rate-nya paling tinggi misalkan seperti itu ya. Kemudian di sana sudah ada edukasi ANC, baik itu flyer, ya, kemudian publikasi digital tentang pentingnya persalinan normal, seperti yang Dr. Ruth sampaikan tadi, itu membuat mereka di awal sudah menyiapkan mentalnya untuk saya ke rumah sakit ini adalah untuk persalinan normal, misalkan seperti itu. Ini konteksnya adalah RSIA umum ya, maksudnya yang non BPJS ya. Nah, mungkin juga WHO sendiri tahun 2018 itu sudah mulai mengkampanyekan positive experience ya untuk of childbirth ya. Ini hal yang menarik juga, kadang-kadang kita masih belum benar-benar melakukan positive experience di suatu rumah sakit, hal-hal yang bisa intervensi kita mensosialisasikan, kemudian meningkatkan persalinan pervaginam dengan memberikan pengalaman positif pada ibunya. Ini juga mungkin menjadi hal yang menarik ya untuk menurunkan seksualitas yang tidak perlu, karena kadang-kadang memang perlu dari sifatnya diregulasi di tingkat rumah sakit. Jadi memang ada beberapa hal yang bisa meningkatkan persalinan pervaginam dengan rekomendasi dari WHO mengenai positive experience untuk childbirth ya. Jadi ini memang jadi hal yang menarik kalau kita bisa melakukan itu di rumah sakit kita. Ya. Dokter Baksono, ini ada pertanyaan menarik, Dok, dari Dokter Hoiron Tamami. Kala 2 lama disamakan primi multi. Mungkin ini yang saya harus kembali ke moderator, ke Bang Senior nih. Gimana, Dok? Apakah benar demikian di APN? Menurut saya kok tidak ya, Dok, tetap beda ya antara primi dan multi. Jadi ginilah, yang tidak berbeda itu yang dikatakan kalau pada fase aktif itu 1 cm per jam. Kalau dulu kan kalau kode multi 2 cm per jam. Nah, sekarang ini disamakan, memang tidak ada karena patogramnya tidak berbeda. Patogramnya sama, ya. Patogramnya sama. Memang yang disamakan, tapi kalau kala 2 tetap. Iya. Berdasarkan indikasi klinis. Jadi 2 jam dan 1 jam itu kan cuma aja. Tapi kalau lihat klinisnya bagaimana, misalnya sudah dakwaan terjadi lagi, walaupun baru 1 jam, primi pun boleh dilakukan. Jadi semua itu pertimbangannya klinis. Jadi indikasi itu indikasi waktu, indikasi klinis macam-macam. Ya, kalau masih baik ya teruskan. Jadi indikasi waktu saja yang dipakai. Walaupun masih baik, tapi sudah 2 jam ya jangan dilanjutkan. Ya, karena memang sudah ada indikasi waktu. Sekali lagi, setiap tindakan harus ada indikasi. Ya, indikasi obstetrik dan kemudian waktu. Ya, jadi kita pakai patogram indikasi waktunya. Sehingga yang tidak dibedakan antara multi dan primi. Ya. Bahkan sekarang ini kita maunya tidak pakai patogram lagi. APN yang terbaru ini
kita mengadop dari WHO, partogram itu sudah dihilangkan, itu nggak usah gambar lagi, tapi tetap di ini. Coba nanti dari JNPK itu sebentar lagi akan mengubah ini ya, apa namanya, APN. APN itu diubah lagi ya, ini repot juga. Menarik Kita Dok itu untuk bahan tas nanti Dok. Iya, iya coba nanti kita lihat yang terbaru ya. Jadi kalau satu biasanya 8 jam, ini masih bisa sampai 15-16 jam. Ini perubahan-perubahan yang berbasis suatu apa namanya evidence base, jadi evidence base, bukan asal mengubah. Dan itu WHO yang melakukan. Nah ini para SPOG itu juga harus tahu kalau ada perubahan-perubahan begitu ya, sehingga kita selalu update ya. Ya, insya Allah ini sekarang sedang digodok mengenai perubahan pelatihan APN ya. Jadi itu mungkin jawaban untuk ini tadi dokter sama. Kemudian tadi juga ada ini pertanyaan dari ini apa dokter Arya Narutama ini menarik, Dok. Ada ya, pertanyaan dari Dr. Aryo. yang ini sering terjadi ya. Jadi pasien dengan sudah minta diseksiu tapi tidak diseksiu karena belum ada indikasi ya. Ketika dilakukan pesan vagina, AS-nya jelek dan sebagainya, lah pasiennya nuntut, saya sudah minta seksiu, nggak boleh. Itu kadang-kadang problematik ya. Tapi senyampang kita melakukan sesuai dengan pedoman prosedur, ya dituntut pun ya merupakan risiko. Tapi yang penting adalah bahwa kita jujur dalam melakukan KIT, kita jujur, jangan menipu ya. Artinya menipu, wah ini kalau saya seksio ini pasti anunya baik, 1 hari sudah sembuh, sudah pulang ya, misalnya apa itu teknik operasi seksio yang terbaru itu ya. Jadi itu istilahnya kita ya tidak melakukan KIT dengan jujur gitu loh, bahwa seksio by request yang tidak ada indikasinya itu kemungkinan terjadinya morbiditas itu lebih besar daripada vagina. Ya. Tapi kalau ada indikasi ya memang walaupun nanti dilakukan seksio hasilnya juga jelek, tapi karena sudah ada indikasi ya itu adalah satu apa konsekuensi atau suatu keadaan yang bukan diam kita. Jadi yang penting bahwa selalu kita melakukan tindakan itu berbasis ya, profesionalitas. Ya. Jadi apa namanya, kita tahu indikasi, ada syarat, ada kontraindikasi, itu harus selalu menjadi pertimbangan yang apa namanya satu nafas itu, nggak boleh tidak ya. Nah itu kalau tadi ada kecelakaan, senyampang kita melakukan dengan sesuai dengan standar, ya nggak masalah. Tapi kalau terjadi kecelakaan, senyampang kita melakukan tindakan yang tidak standar, kita bisa dianggap sebagai melakukan satu kelalaian. Ya, nggak ada indikasi lakukan seksio dengan tadi itu warna ini. Tidak di KII, malah di KII bahwa dengan seksi itu jadinya lebih baik, lebih enak dan sebagainya. Ternyata tidak. Nah ini akan bisa jadi masalah karena kita melakukan hal yang tidak standar. Ya itu ya. Jadi itu mungkin sebagai sekaligus untuk menjawab itu tadi ya tadi kalau ya mungkin barangkali Dokter Hud punya saya tambahkan sedikit. Ya, monggo. Jadi memang kemarin juga ada diskusi menarik di Jakarta mengenai seksual syariah by request ya. Jadi memang kalau menurut ada kajian menarik di Jurnal Etika Kedokteran tahun 2017 mengenai seksual syariah by request ini, memang intinya mungkin untuk kasus-kasus yang Dr. Harya sampaikan itu memang komunikasi ya, komunikasi dengan pasien untuk mereka sendiri yang juga diberi kesempatan untuk memilih tindakan yang dapat dilakukan pada dirinya. Ini hal yang penting. Kadang-kadang kita nggak memberikan pilihan kepada
pasien kita, dan ini menjadi nantinya akan bermasalah di kemudian hari. Jadi memang ada di kode etik kita juga mengatakan bahwa dokter juga harus wajib menghormati pilihan tindakan pasien. Ini yang setelah kita memberikan komunikasi KIE yang baik pada pasien tersebut. Kadang-kadang masalahnya kita pada saat persalinan vaginam, pada saat kondisi jelek begitu, kita tidak ada di tempat, kita tidak bisa melakukan komunikasi, dan kita tidak bisa memberikan pilihan kepada pasien tersebut, sehingga nantinya akan bermasalah kalau kita ngotot begitu tapi tidak memberikan pilihan sesuai dengan keinginan pasien. Ini juga menjadi masalah ternyata kalau kita tidak melihat dari sisi itu, Pak Sono. Jadi memang kita harus bisa memilah-milah ya. Ini memang harus bisa setelah memberikan informasi yang tepat mengenai kondisi ibunya, dan kita dengan pemeriksaan-pemeriksaan yang kita lakukan bisa mengkomunikasikan kondisi pasien. Ini yang penting menurut saya. Tadi memang kadang-kadang pilihan pasien itu juga harus kita sebutkan, harus kita berikan pilihan kepada pasiennya. Saya kira mungkin itu Pak Baksono. Terima kasih. Terima kasih Dokter Bud atas tambahnya. Di sini juga ada pertanyaan ya. Apakah USG bisa meramalkan, nah ini tapi klinis ini ya, indikasi panggul sempit harus seksio padahal dia sudah pernah melahirkan bayi dengan 3.600 per vaginam dan sehat. Ini ya, mungkin ada kasus itu, ada sejawat yang melakukan seperti itu. Nah ini yang jadi apa namanya, kalau apa namanya, misalnya dia pernah melahirkan 3.800 gitu ya. Kemudian yang kedua ini perkiraannya 4.100 ya. Apakah kita sudah bisa melakukan primer seksio misalnya gitu. Jadi kalau di dalam prosedur guideline ya. Jadi kalau bayi dengan berat 4 kilo itu sudah bisa ditawarkan untuk dilakukan seksio. Ya. Karena ada risiko misalnya bisa lahir tapi distosia bau dan sebagainya. Jadi indikasi makrosomia itu ada memang. Ya. Walaupun dulu pernah melahirkan 4 kilo ya, sekarang bayinya 4,1 misalnya ya, perkiraannya baik secara USG maupun klinis, tetap kita bisa menawarkan, karena bagaimanapun setiap persalinan itu ada risiko, ya walaupun dulu pernah, ya, tapi sekarang kan paling tidak usianya sudah bertambah, uterusnya tentu sudah beda. Jadi ada risiko-risiko yang lain, tetap kita mungkin bisa, karena makrosomia itu salah satu indikasi untuk seksio memang, ya. Ya itu mungkin jawaban untuk ini. Tapi untuk dikatakan bahwa USG bisa mengindikasikan panggul sempit, saya kira agak susah ya, karena nanti keluarnya 3.200 dok. Ya itulah ya, makanya itu apa namanya. Tentu semua itu tergantung diri kita mau ini ya. Jadi indikasinya adalah indikasi yang betul-betul indikasi yang sesuai dengan sesuai dengan pengetahuan kita ya. Jangan sekali lagi kita kalau profesional kita harus jujur, jangan melakukan manipulasi dan sebagainya sehingga kita bercerita tentang ini, cuma kita cerita toh bahwa seksio itu ini lebih ya, sebagainya. Kalau pervaginam itu resikonya ini, kita harus jujur, jangan melebihkan bahwa ini lebih baik, ini lebih baik. Maka pervaginam dikatakan pervaginam itu lebih baik karena ada dengan pervaginam itu ada rangsangan probiotik atau nggak salah itu ya, karena terpapar pada probiotik dia anaknya jadi lebih tahan itu ada evidence base-nya ya itu. Cuma kalau tadi untuk membandingkan mobilitas ibu dan bayi antara normal sama seksio elektif tanpa indikasi itu ada enggak? Jadi ada itu
Jadi ada itu sudah lama sebenarnya, bahwa kewajiban kita untuk memberikan KIE bahwa itu memang berbasis evidence. Kalau kita melakukan seksio tanpa indikasi, maka risikonya jadi lebih ini ya, karena risiko seksio sendiri itu ada banyak ya, misalnya emboli air ketuban, kemudian macam-macam ya, MAS, atau kalau MAS kalau jadi patut memang ada indikasi. Tapi kalau yang tidak ini macam-macam, bisa shock karena anestesinya atau alergi dan sebagainya. Itu menyebabkan bahwa kalau tidak ada indikasi, maka dia akan lebih daripada pervaginam yang fisiologis gitu. Tapi kalau ada indikasi tentu lebih baik di seksio tentu akan lebih baik. Memang risikonya 4 kali dari persalinan normal, tapi pasien ini kan tidak bisa normal karena ada indikasi seksio, gitu loh. Jadi selalu kita berpikir tentang cost and benefit, ya, jangan masalah benefitnya untuk siapa, benefitnya untuk dokternya, untuk rumah sakitnya. Karena rumah sakit lebih senang kalau banyak seksionya, ya. Kalau dokternya tidak suka seksio itu malah direkturnya itu nggak senang karena income-nya jadi turun gitu. Ini kan kadang-kadang menjadi suatu pertimbangan. Ya. Kalau tidak diseksio ini nanti rumah sakitnya rugi karena BPJS itu udah untung gitu. Ya. Nah, itu harus semua itu saling kait mengait. Tapi tujuan kita kan bukan itu, tapi masalah kesejahteraan, ya, kesehatan ibu, ya, kualitas hidup dari ibu, ya, kan itu yang kita tuju. Mengenai yang lain-lain itu nomor berikutnya, ya. Yang ini adalah semuanya tujuannya untuk keselamatan dan kesehatan ibu, bukan yang lain, ya, itu ya. Jadi itu termasuk di banyak kalau rumah sakitnya rugi mestinya ya harus yang ini bukan pasiennya yang dikorbankan, tapi harus ya manajemennya harus diubah, ya, harus mungkin pembiayaannya nanti dari BPJS diusulkan ini karena kita rugi gitu loh, ya, itu kira-kira jadi semuanya itu adalah pasien center, ya, pasien center itu harapan kita begitu. Jadi di pojok-pojok Dr. Sutomo itu kan sudah ada keselamatan kesehatan beliau senantiasa akan menjadi, ya, itu aja. Kalau kita berpedoman itu kita tidak akan bingung, ya. Oke, ini waktunya masih ada nggak ya? Sudah Kalau lebih 3 menurut saya, Dok, jadi ada beberapa hal yang mungkin jadi kajian kita menarik ya untuk paket persalinan ini ya, yang terbaru ini. Apakah memang persalinan dengan seksaria itu memang lebih menguntungkan bagi rumah sakit dibandingkan persalinan pervaginam ini. Jadi memang kalau melihat angka keekonomiannya sebenarnya untuk melakukan seksaria itu juga di bawah angka keekonomian sebenarnya. Nah ini kan memang sebenarnya nggak harus nggak seperti itu dalam berpikirnya. Mungkin ada beberapa hal yang mungkin harus kita hitung ulang secara cost benefitnya untuk rumah sakit. Karena persalinan pervaginam tentu saja sumber daya yang dibutuhkan, sumber fasilitas yang dibutuhkan juga nggak terlalu banyak sebenarnya. Ini juga kalau hitung-hitungan mungkin kalau sebenarnya kalau dari hitung-hitungan di POPI dan JKN mungkin sebenarnya paket untuk seksaria itu juga masih di bawah keekonomian sepertinya. Jadi sebenarnya kalau dihitung lagi mungkin ya persalinan pervaginam pun sebenarnya juga untung sebenarnya dengan penggunaan sumber daya yang ada di rumah sakitnya ini yang memang harus ada kajian lagi ya, dihitung ulang lagi apakah persalinan pervaginam memang tidak menguntungkan untuk rumah sakit misalnya. Ini yang menarik juga. Cuma nggak tahu kalau berdasarkan BPJS itu misalnya ya. Iya. Kalau nggak ada melahirkan di rumah sakit itu dulu nggak dibayar. Jadi kalau nggak ada dikasih apa-apa, nggak ada rujukan, nggak ada ini, terus melahirkan di rumah sakit nggak dibayar itu. Ya, itu masalahnya, ya kan?
Kecuali kalau memang ada indikasi ya datang kalau datang sudah kalau muka 4 begitu bisa diganti ya. lain partu. Ya. Jadi saya kira semua itu saling kait mengait. Jadi saya sudah diingatkan Dr. Pandu kayaknya ini sudah lewat waktunya. Jadi sebagai suatu apa namanya ya pesan terakhir ya bahwa dalam melakukan tindakan jangan melupakan itu bahwa semua ini adalah untuk keselamatan pasien ya bukan yang lain ya. Jadi kalau kita melakukan tindakan tentu selalu ingat 3 itu. Ada indikasi, ada syarat, ada kontraindikasi yang itu yang satu nafas. Kalau kita mempertimbangkan itulah jadi pertimbangan, yang lain tidak. Kalau akhirnya di melakukan KIE itu juga itu yang dilakukan ya. Jangan kita melakukan melebih-lebihkan bahwa ini lebih baik, enggak. Tapi kita harus berpegang itu. Kalau itu kita pegang teguh, insya Allah tidak akan menjadi masalah. Tapi kalau kita mencoba untuk melakukan apa ya, melakukan ini ya, manipulasi istilahnya itu tidak jujur gitu loh. Jadi kejujuran itu adalah satu hal yang harus dilakukan seorang profesional ya. Jadi tidak membujuk, tidak mempengaruhi, tidak menginjus dan sebagainya ya. Jadi kalau itu kita pegang, insya Allah tidak akan terjadi masalah. Ya. Walaupun terjadi misalnya komplikasi ataupun jadi kecelakaan yang menyebabkan mobilitas maupun mortalitas, tapi kalau kita sudah melakukan tindakan sesuai dengan pedoman standar operating prosedur, sesuai dengan apa namanya indikasi yang profesional, itu insya Allah apapun yang terjadi kita tidak akan terjebak pada suatu hal. Dan intinya tadi katakan komunikasi. Semua tuntutan itu karena komunikasi yang kurang. Jadi kita harus belajar berkomunikasi dengan baik. Sifatnya adalah apa namanya altruisme. Jadi profesional itu harus jujur, mementingkan pasien, ya, kemudian justice dan sebagainya. Ya. Jadi doing the right thing right itu yang. Jadi melakukan tindakan yang benar dengan benar itu yang harus ini. Ya. Jadi upaya untuk menurunkan session rate ini tujuannya adalah itu untuk meletakkan kembali apa namanya bahwa tindakan kita itu adalah untuk menguntungkan untuk kepentingan pasien. Kalau misalnya session rate itu ternyata tidak menurunkan AKI, ya dikatakan kalau sudah lebih dari 10-15% itu tidak ada kaitannya dengan AKI. Ya. Artinya bahwa keberatan kita itu hanya mencederai pasien saja. Ya. Jadi itu harus kita kaji, maka kita melakukan ini. Ya. Tas ini tujuannya adalah untuk itu. Apakah kita sudah benar? Apakah kita sudah on the right track? Ya, itu yang harus selalu kita jadikan pertanyaan. Baik, saya kira waktunya juga yang memisahkan kita. Ya, terima kasih Dr. Ardian, Dr. Bud, seluruh peserta ya yang sangat antusias. Jadi kalau tas ini biasanya yang paling banyak sos kayaknya gitu. Karena memang selalu membumi ya. Jadi berada di antara kita masalahnya masalah yang sangat aktual di masyarakat ya. Ya, semoga bermanfaat, Dok. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Dr. Baksono. Mungkin Dr. Ardian ada sedikit tambahan yang Dr. Ardian. Silakan Dr. Ardian ada tambahan. Makasih Dr. Pandu, sedikit aja 2 menit. Pertama, bahwa diskusi TAS pada topik kali ini tidak mendiskusikan case by case, Bapak Ibu sekalian, bahwa kami tidak bisa menjawab satu persatu tadi yang menyampaikan case, bahwa pesan dari TAS kali ini adalah khususnya untuk teman-teman SPOG,
kita bisa merubah lingkungan kita dengan tadi ada 5 hal. Salah satunya adalah bagaimana melakukan audit, kemudian mengajak untuk berkolaborasi, kemudian mengkampanyekan persalinan pervaginam dan sebagainya. Itu yang pesan dari TAS kali ini, sehingga memang tidak didiskusikan case by case agar nanti upaya untuk mengedepankan kepentingan pasien itu menjadi lebih utama. Itu saja Dr. Pandu, terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Adrian. Mungkin Dr. Hud ada tambahan lagi 1 menit. Ya, terima kasih. Ini topik yang luar biasa menurut saya dan ini menjadi sangat relevan dengan pelayan kita sehari-hari. Jadi memang isu untuk kampanye mengenai positive experience untuk jailbird menjadi persalinan pervaginam ini menjadi hal yang penting menurut saya. Ini salah satu upaya untuk juga mengurangi seks cesarean yang tidak perlu karena ketakutan pasien. Jadi memang ini menjadi hal yang penting bagaimana kita mengupayakan dengan non klinis maupun klinis di rumah sakit kita mengupayakan persalinan pervaginam menjadi pilihan utama dari pasien-pasien kita. Saya kira itu mungkin Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada para narasumber yang telah bersedia meluangkan waktunya dan berbagi ilmunya, pengalamannya bersama kita pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Dr. Muhammad Ardian, Dr. Hujo Hargono, dan kepada moderator Dr. Subaksono. Dan tentunya juga tidak lupa terima kasih kepada seluruh peserta pendengar setia TAS manapun berada. Semoga sehat selalu, salam sehat. Saya akhiri, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun.